Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk hari ini memposting atau memberikan sebuah learning journal yang berjudul Manajemen ASN, yang merupakan salah satu tugas dari peserta Latsar CPNS Kabupaten Nrekang Angkatan 11 tahun 2022. Saya sendiri adalah Dr. Sukri Lakowani, bertugas di UPT Puskesmas Baraka Kabupaten Nrekang. Terima kasih kepada Widya Suara saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengerjakan video ini. Sebelum masuk lebih dalam, saya akan mendefinisikan tentang manajemen ASN. Jadi, manajemen ASN sendiri adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi tujuannya ini adalah untuk memberikan ASN sebuah karakter yang telah menjadi core value ASN 2021, yaitu ASN berakhlak dengan employer bangga melayani bangsa. Kedudukan ASN terbagi atas dua, yaitu yang pertama adalah PNS, yang kedua adalah P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap. Jadi PNS adalah pegawai tetap, sedangkan P3K adalah pegawai kontrak kerja. Jadi PNS ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Jadi ASN adalah pegawai tetap dan P3K adalah pegawai dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Jenis dan status kedudukan ASN. Jadi pegawai negeri sipil berstatus sebagai pegawai tetap dan memiliki NIP secara nasional serta menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K tidak mempunyai NIP, diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan serta melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi P3K memiliki masa waktu kerja. Sedangkan untuk kedudukan ASN sama antara P3K dan PNS, yaitu yang pertama berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, yang kedua melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, yang ketiga harus bebas dari pengaruh intervensi golongan dan partai politik. ASN atau aparatur sipil negara mempunyai fungsi yang pertama pelaksana kebijakan pemerintah, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Ketiga fungsi ini harus berdasarkan nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Hak dan kewajiban ASN. Yang pertama, pegawai negeri sipil mempunyai hak gaji, tunjangan, fasilitas, mempunyai hak cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K hanya mendapatkan gaji dan fasilitas serta cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Tidak ada jaminan pensiunan dan jaminan hari tua serta tunjangan. Kewajibannya sama. Yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan pemerintah. 4. Menaati ketentuan undang-undang. 5. Melaksanakan tugas kedinasan. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan.
5. Menyimpan rahasia jabatan. Dan terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kode etik aparatur sipil negara. Yang pertama, sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat perlindungan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan terakhir, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun organisasinya. Dalam manajemen ASN dikenal juga ada sistem merit. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan antara latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, maupun kondisi kecacatan. Dengan kata lain, tidak diskriminasi, murni berdasarkan kompetensi ditempatkan. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengolahan dilindungi oleh Kemenpan RB dan Komisi ASN. Yang terakhir adalah mekanisme pengelolaan ASN. Ada dua, yaitu manajemen PNS. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Sedangkan manajemen P3K hanya sedikit. Yang pertama, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, serta perlindungan. Baiklah, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan tambahan bagi kita semua, khususnya para calon pegawai negeri sipil yang akan menjadi 100% PNS insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.